Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenli. Kali ini gua mau kasih tutorial bagaimana cara install Windows di MacBook Pro ini. Bagi lo yang suka dengan Windows, main game di Windows atau mungkin melakukan aktivitas di Windows, lo masih bisa lakukan di Mac tahun 2015 ini. Dimana lo nanti pas waktu boot up bisa memilih sistem operasi mana yang akan lo gunakan, atau lo bisa kasih default mana yang akan lo gunakan, apakah Mac OS ataukah yang Windows-nya. Pada kesempatan kali ini gua mau ngasih tutorial bagaimana cara menginstal Windows 10 Pro di MacBook Pro ini. Ikutin terus video ini. Kali ini gua mau ngasih tutorial bagaimana cara menginstal Windows 10 Pro di MacBook Pro keluaran tahun 2015 ini. Yang perlu lo siapin pertama adalah lo harus masuk ke Bootcamp Assistant di sini ya guys. Kemudian lo continue. Di bagian ISO image ini lo harus masukin ISO image Windows 10 Pro-nya. Nah, yang kedua ini lo harus siapin untuk resize partisi untuk harddisk yang digunakan oleh Windows. Maka di sini kita bisa atur, tinggal digeser kanan atau kiri. Pastikan harddisk lo cukup untuk digunakan untuk menginstal Windows 10 Pro ini. Pada kali ini gue mau coba mengeset partisi Windows-nya misalkan 200 GB. Sisanya gue pakai untuk Mac gitu ya, misalkan. Nah, maka nanti di sini yang perlu kita siapkan adalah ISO image-nya. Bagaimana cara mendapatkan ISO image ini? Yang pertama adalah kita harus download dulu ISO disk image-nya dari site Microsoft. Kita lihat linknya di sini ada ya. Nah, kita klik. Oke guys, setelah kita open hyperlink tadi ya untuk download Windows 10 disk image-nya tadi. Yang berikutnya adalah kita pilih di bagian Selection Edition ini sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan Windows 10. Kemudian kita pilih Confirm. Nah, di sini kita diminta untuk milih language-nya, kita pilih aja English. Confirm. Kita pilih Windows-nya yang versi 32 bit atau yang 64 bit. Misalkan yang 64 bit ya, kita pilih. Maka di sini nanti dia akan mendownload sesuai dengan kemampuan dari internet download lo. Nah, di sini untuk file ISO-nya sendiri itu sekitar 5 GB, jadi lo bisa tungguin sambil minum kopi dan sejenisnya. Jika sudah selesai downloadnya, yang berikutnya adalah kita lanjutkan. Ini filenya ya tadi ya, Win 10 2004 English 64 ISO. Yang berikutnya adalah kita select ISO-nya dari lokasi tempat download kita sebelumnya tadi. Misalkan ini ya, kita open. Kemudian di sini kita set 200 GB, kita install. Nah, di sini ada keterangan your computer is not connected to a power source. Maka sebaiknya kita pasang kabel powernya supaya misalkan pada waktu kita sedang menginstall atau memformat harddisk tiba-tiba habis baterai, maka dia akan beresiko korup harddisknya dan semua data-data kita hilang. Maka sebaiknya kita pasang kabel chargernya. Setelah kita pencet tombol continue, maka di sini ada proses untuk downloading Windows Support Software. Artinya dia akan mendownload beberapa software yang akan digunakan untuk Microsoft Windows untuk dapat mendeteksi
beberapa hardware yang ada di MacBook ini. Beberapa driver-driver yang dibutuhkan Microsoft Windows 10 nanti, dia akan collect misalkan driver untuk LAN, driver untuk Bluetooth, untuk keyboard dan sebagainya, itu akan di collecting di sini, akan dikumpulkan oleh software ini, sehingga nanti pas waktu proses instalasi dia sudah punya beberapa driver yang bisa digunakan. Di sini kita diminta untuk memasukkan password dari MacBook kita. Setelah kita masukkan passwordnya, kita klik OK. Dia akan melanjutkan proses guys. Nah, di sini ada pilihan language, time and format sama keyboard. Kita pilih default aja di sini ya. Kita next. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan product key yang tentu saja kita dapatkan dari Microsoft. Nah, untuk ini kita bisa skip dulu. Kalau misalkan jadi pas tadi kita diminta untuk memasukkan product key-nya, kita skip dulu aja nggak apa-apa. Jadi pas waktu sudah keinstall baru kita aktivasi code-nya berapa. Yang berikutnya kita diminta untuk memasukkan atau memilih Windows apa yang akan kita install. Kita pilih yang Windows 10 Pro. Kita pilih ini ya, Windows 10 Pro. Dan pastikan lo punya lisensinya nanti. Dan saran gua, jangan menggunakan yang bajakan key-nya, activation-nya, menggunakan software-software tambahan. Kalau misalkan lisensinya mahal untuk yang OEM, lo bisa coba dengan menggunakan lisensi yang retail, yang biasanya beberapa toko itu menjual secara retail untuk setiap license. Jadi itu akan jauh lebih murah. Kalau misalkan lo pakai OEM itu biasanya di atas 350.000 per license. Tapi kalau misalkan lo pakai yang retail itu biasanya jauh lebih murah. Kita pilih next. Kemudian kita accept di sini ya untuk license-nya, term and condition. Kita pilih next. Kemudian di sini diminta untuk mana yang akan kita gunakan sebagai tempat menginstalasi Windows. Karena kita tadi udah pilih yang bootcamp, yang ini 200 GB ya. Maka kita pilih yang 200 GB ini. Next. Nah, di sini dia akan mulai menginstalasi kita pilih sesuai dengan region kita yang mau kita pilih.
misalkan Asia atau Indonesia gitu ya. Kita pilih regionnya adalah Indonesia, kita yes. Kita pilih untuk keyboardnya adalah United Kingdom atau sesuai dengan keyboard yang lo miliki. Oke, karena tidak ada tombol continue-nya, kita coba pilih yang ini ya guys, I don't have connection internet. Tadi kita pilih yang I don't have internet connection. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama PC-nya. Misalkan gue kasih nama TNLI aja ya. Kemudian next. Kemudian password untuk user ATNLI tadi. Nah, untuk password untuk sekarang gue nggak akan set dulu. Nanti kita bisa set di belakang. Tapi ini bukan contoh yang baik karena gue nggak masukin password. Tapi gue akan create passwordnya nanti pas waktu udah selesai instalasi. Gue next. Kemudian di sini kita pilih no semua untuk privasinya. Gue sarankan sih pilih no aja semua. Jadi kita nggak perlu ini hal-hal ini. Accept. Kita pilih no aja. Setelah selesai instalasi Windows-nya, nanti di sini ada tampilan Welcome to Bootcamp Installer. Nah, di sini di Windows ini, pada bagian ini kita akan menginstall beberapa driver-driver yang dibutuhkan oleh Microsoft Windows 10 ini untuk mendeteksi atau mengenali beberapa driver yang dibutuhkan seperti Wi-Fi, Bluetooth, keyboard, dan lain-lainnya. Yang jelas beberapa driver tadi dibutuhkan di Windows ini. Jadi kita tekan next, accept, install. Tadi nggak ada password, maka otomatis dia masuk ke dalam ya guys. Oke, kita udah selesai menginstall di sini tampilan dari Windows.
Ini tampilan Windows 10 Pro ya guys. Ini belum terkoneksi Wi-Fi-nya. Kita coba koneksikan Wi-Fi-nya ya guys. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi dengan AAQ Wi-Fi. Ini storage yang kita punya. Ini bootcamp-nya, harddisknya adalah sekian. Ini yang app 1,565 GB ini apps-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau aktivasi nanti di bagian di sini ya guys, untuk bisa mengupgrade beberapa fitur setelah kita selesai menginstal Windows 10 Pro ini. Yang berikutnya adalah kita install beberapa yang perlu kita install. Yang pertama adalah Apple Software Update. Kita install di sini. Di sini ada Input Device Update, Wi-Fi Update, Bootcamp Update. Kita install. Yes saja. Yang berikutnya, setelah kita selesai menginstal supaya Windows kita aman, maka sebaiknya kita masuk ke setting, kemudian Windows Update dan Security di sini. Dan pastikan untuk bisa mengupdate ini, lo sudah aktivasi Windows-nya ya, supaya lo bisa lebih mudah untuk menginstall updatean dari Microsoft Windows 10 Pro ini. Ini pastikan di sini sudah aktif untuk Windows 10 Pro-nya. Kalau misalkan lo belum aktif, maka lo bisa klik di sini ya, change product key-nya, untuk lo masukkan product key yang atau activation key yang lo punya. Oke guys, ini udah selesai proses update-nya. Tinggal kita diminta untuk restart. Kita restart aja biar sekalian. Update Windows-nya juga udah kita lakukan. Berarti Windows 10 Pro ini sudah siap kita gunakan untuk keperluan kita. Kita bisa menginstal Office ataupun yang lain. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berpindah ketika restart itu, pindah ke OS X atau Mac OS, dan sebaliknya dari Mac OS pindah ke Windows. Nah, bagaimana kita restart dari Windows ke Mac OS? Yang pertama adalah kita pilih Restart dari Power ya, Power Restart. Kemudian tekan tombol Option. Nah, di sini akan ada pilihan yang mana akan kita pakai, Windows atau Macintosh HD. Pilih yang Mac OS. Maka kita udah berpindah, maka kita udah bisa login ke Mac OS. Nah, ini guys, kita udah berpindah ya dari Windows ke Mac. Nah, sekarang bagaimana caranya restart dari MacBook ke Windows? Ini pun sama caranya guys. Nanti pas waktu kita restart, tekan tombol Option di sini. Tekan tombol Option di sini untuk memilih harddisk mana atau sistem operasi mana yang akan kita jalankan pada waktu loadingnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita restart? Mana defaultnya? Kita coba ya, kita restart di sini ya guys. Kita restart tanpa kita pilih apa-apa. Maka defaultnya adalah Windows guys.
reboot, jangan lupa pencet tombol option di sini guys. Jadi di sini lo bisa pilih ya guys, ada dua pilihan, mau Windows ataukah yang macOS. Oke guys, itu adalah cara bagaimana kita menginstal Windows 10 Pro di MacBook kita. Yang pertama adalah kita memerlukan aplikasi Bootcamp Assistant. Kemudian di sini kalau misalkan lo lihat ya, bahwa untuk bisa menggunakan ini, yang pertama adalah syaratnya adalah di sini minimal macOS kita adalah High Sierra, kemudian bisa Mojave, dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan Catalina guys. Oke guys, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita mengeset default. Tadi udah kita lihat ya bahwa defaultnya adalah Windows pas waktu kita udah nginstall di Bootcamp. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa merubah defaultnya itu. Misalkan kita nggak mau nih default untuk Windows, misalkan gue pengen defaultnya adalah macOS gitu ya. Nah, yang perlu lakukan pertama adalah masuk ke sistem preferences ini, kemudian pilih Startup Disk. Oke, nah ini kemudian jangan lupa pilih yang unlock. Lalu pertama adalah OS yang pengen lo boot pertama kali, maka di sini jangan lupa pastikan yang you selected ini adalah yang terakhir lo simpan. Jadi kalau misalkan dia posisinya seperti ini, ketika lo restart, maka otomatis dia akan defaultnya adalah Windows. Tapi kalau misalkan lo pengen sebaliknya, ketika gua pilih atau gua restart secara langsung tanpa menekan tombol option itu dia langsung restartnya macOS, maka pilih yang ini. Di sini ada tulisannya ya, yang you have selected macOS. Kemudian di sini jangan lupa untuk di unlock lagi menjadi lock. Jadi kita pilih, klik di sini. Maka nanti ketika di sini tulisannya adalah you have selected macOS bla 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 ini ya, on this Attenly Mac, maka ketika lo restart, maka dia otomatis akan meload OS yang macOS. Kalau tadi sebelumnya karena waktu kita install pakai Bootcamp, maka defaultnya adalah Windows. Ketika lo udah pilih ke sini, maka nanti ketika lo restart tanpa lo klik apa-apa, dia otomatis akan membuka atau mengeload sistem operasi yang macOS instead of Windows. Nah, kelihatannya guys, sekarang berubah. Dia bukan Windows lagi yang di open, tapi sudah macOS yang di load. Oke guys, itu adalah tutorial gua bagaimana cara menginstal Windows 10 Pro di MacBook Pro Mid 2015 ini. Jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman lo supaya teman-teman lo juga tahu bagaimana cara menginstal Windows 10 Pro di MacBook mereka masing-masing. Jangan lupa subscribe supaya gua makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat lo semua. Gua Attenly, gua kabur dulu, sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye.